kalau si Alitanya ini kan belum paham Mas, masalah. Masih usia berapa Pak 3 Alita? tahun. 3 tahun. Ya, jadi Kalau kan yang belum kakaknya paham, ya. Kalau ayahnya atau bundanya meninggal. ini meninggal, Oh. itu belum paham. Jadi sampai hari ini Iya, memang adik Alita ini karena 3 tahun tadi, jadi iya, belum paham. Belum paham. Sebenarnya Mas, waktu bundanya meninggal itu di hari keempat, kelima itu sebenarnya juga dia sudah Sudah kuat. sudah kuat, Sudah bisa. dia ke warung apa itu ya karena dia pernah belanja di warung Mas, belanja di warung beli es ya kan, itu sama yang punya warung itu istilahnya orang Jawa digusahkan. Kamu yang anaknya orang yang meninggal COVID itu kan, Masya Allah. sana pergi. Jadi dengan itu anak ini nggak mau keluar lagi. Allahu Akbar. Pas hari ke-7 kan banyak anak-anaknya main di depan situ Mas, di orang tetangga kan main bola itu kan. Biasanya ikut dia. Nah, Danisnya ikut gitu loh Mas, Danisnya ikut. Anak-anak sebayanya itu pada Mas membuli gitu loh. Allah. Kamu di sana, ibumu ninggal COVID kan. Sana jaga jarak, jangan dekat-dekat sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sekarang ini saya berada di kediaman kakeknya Ananda Denis dan Alita, yang mana kedua orang tuanya yang beberapa waktu lalu meninggal dunia akibat terkonfirmasi positif COVID-19, yang mana sekarang kedua anaknya dirawat oleh kakeknya di rumah Bapak Rusdiono di sini di Jalan Raja Wali, dan disinilah tempat kakeknya Denis dan Alita tinggal sementara. Nanti kita akan dialog, kita akan bertanya kepada kakeknya terkait dengan kronologis dan sehingga kedua orang tua Denis kemudian wafat terpapar COVID-19. Assalamualaikum Pak Rusdiono. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Yang penting kita semua diberikan kesehatan Pak ya. Amin. Ya itu Pak, kemarin ini mohon maaf sebelumnya mengganggu, merepotkan waktunya Pak Rusdiono dan keluarga. Pak Munir Rudiono. Jadi beberapa waktu lalu kita mendapat kabar bahwa anaknya Bapak Munir dalam hal ini kemarin meninggal dunia akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Dan atas nama pribadi dan sahabat Subandi semua, kami mengaturkan bela sungkawa Pak, bela sungkawa yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan almarhumah ya, amal ibadahnya selama ini diterima Allah SWT, dan anak juga diberikan kesabaran karena dengan kondisi sekarang kedua orang tua si Denis dan Alita Pak ya namanya Pak ya. Ya, setelah wafat mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan khususnya Bapak Munir sendiri dan keluarga tentunya ini ujian. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Nah, Pak Munir, saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Mungkin terkait kronologis. Sebenarnya kedua anak Bapak ini sebelum dipastikan terkonfirmasi positif COVID-19, apakah punya riwayat penyakit atau bagaimana hingga kejadian ini Pak? Iya, memang gini Mas, anak saya itu yang binti Munfarida. Yang perempuan Pak ya, anak Bapak ini? Iya, ini mempunyai riwayat penyakit asma.
sejak kecil Mas. Kalau menurut orang Jawa itu kan waktu lahir itu kan minum air ketuban. Ya, benar. Kalau orang Jawa begitu. Kalau minum air ketuban, jadi setiap dia kecapean atau mungkin kena udara dingin gitu, napasnya itu sengal-sengal gitu. Yeah. Jadi itu sejak Mas, mulai anak-anak mulai kecil. Nah. Jadi waktu itu biasanya kan kalau sore ini kumat, dengan sendirinya besok sore itu hilang. Biasanya begitu Mas. Yeah. Ini sudah beberapa hari, kok ada 3 hari ndak hilang gitu Mas. Karena kondisinya semakin lemah, akhirnya dibawa ke rumah sakit Mas. Ternyata positif sama yang laki sama suaminya, dibawa ke rumah sakit AWS. Ternyata keduanya positif. Dinyatakan positif ya, COVID-19. Waktu itu mohon maaf, itu kapan Pak resmi dinyatakan bahwa terpapar COVID itu? Kalau nggak salah, kalau tanggal 22 Mas itu. 22 Agustus, Juli kemarin. Juni. Iya, 22 Juni. 22 Juni, sekarang akhir Juli. Iya. Nah, 22 Juni terus tanggal 26 si istrinya ini meninggal Mas. Anak saya yang binti Farida itu 26 Juni. Iya. Meninggalnya. Itu dirawat 5 hari Mas. Sempat 5 hari dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit Mas, iya. Hanya 5 hari Pak ya? 5 hari. Iya. Nah, jadi setelah istrinya meninggal Mas, kondisi suaminya ini selalu terus menurun Mas. Nah, pada saat itu suaminya sakit apa Pak? Ya itu positif juga itu Mas. Positif juga? Iya. Sejak bersamaan? Dinyatakan positif itu, tahu positif ya waktu cek itu. Iya, dicek sama-sama. Sama-sama berdua. Jadi waktu itu kan minta dirawat di rumah sakit itu kan 1 kamar gitu loh. Jadi tanggal 26 sore itu meninggal pas habis maghrib Mas, itu kan meninggal habis maghrib. Jadi suaminya tuh tahu mulai meninggalnya sampai baru pagi itu baru di keramasi Mas. Masya Allah. Ya, jadi sebelum istrinya meninggal, posisi suami itu sudah sakit. Iya, sudah sakit. Iya. Begitu istrinya meninggal, suaminya itu juga mendengar bahwa istrinya meninggal. Tahu Mas. Tahu kan, dia kan tidak dirahasiakan, tidak 1 kamar Mas, satu kamar. Jadi cuma beda ranjang aja. Oh, Masya Allah. Jadi semalaman itu yang menunggui ya istri suaminya ini. Tapi suaminya juga keadaan sakit Mas. Nah, waktu itu setelah istrinya meninggal itu kan kondisinya selalu menurun Mas. Di hari keempat tanggal 30 itu tanggal 30 Juni. Iya, tanggal 30 Juni ini cuma WA bapaknya itu kan cuma pesan aja titip anak-anak gitu Mas. Maksudnya WA ke bapak? Iya. Masya Allah. Terus dia kan pesan suruh bayarkan apa gitu Mas, kemarin itu sudah langsung bayarkan. Masya Allah. Ternyata paginya ini tanggal 1-nya. Ya, tanggal 1-nya ini ada berita dari rumah sakit suaminya meninggal itu. Jadi cuma selisih 5 hari aja. Selisih 5 hari sejak istrinya meninggal. Iya. 5 hari kemudian disusul suami. Masya Allah. Selama di rumah sakit dan waktu sebelum di rumah sakit tentunya ada sakit asma itu, anak sudah diboyong ke sini atau gimana Pak? Iya Mas, sebelum yang sakit dulu kan istrinya Mas. Waktu itu kan jadi tanggal 16 itu sudah dibawa ke rumah kakeknya ini. Masalahnya tinggalnya kan anak saya sekalian itu kan di Gunung Lingai Mas. Gunung Lingai. Iya, rumahnya kan di Gunung Lingai. Sepajak Gunung Lingai. Iya. Nah, di situ setelah dia merasa
badan nggak enak, dia kan banyak kerjaan mas dari kantornya kan gitu waktu itu. Nah, dia minta supaya anak-anak ini tuh dibawa ke rumah sini gitu, di kakeknya gitu. Iya. Jadi sejak itu ya Di sini terus. di sini terus mas. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi ini mas, cuma yang kalau si Alitanya ini kan belum paham mas masalah. Masih usia berapa Pak? 3 Alita? tahun. 3 tahun. Ya, jadi Kalau kan yang belum kakaknya, paham, ya. Kalau ayahnya atau bundanya Meninggal. ini meninggal, Oh. itu belum paham. Jadi sampai hari ini Iya, memang adik Alita ini karena 3 tahun tadi, jadi iya, belum paham. belum paham, Iya. belum paham. Ya kalau kakaknya Pak, mohon maaf. Kalau Iya, si Mas Denis, Danisnya ini tahu kalau bundanya meninggal tahu. Karena berita dari rumah sakit itu yang dikasih tahu kan adiknya istri ini, adiknya istri, anak saya yang nomor 2. Dia menerima berita itu langsung nangis, mas, langsung teriak gitu kan. Masya Allah. Jadi si Danisnya itu juga Dengar, tahu. langsung teriak bunda gitu. Masya Allah. Tapi kalau si Danisnya ini belum tahu kalau ayahnya ini juga meninggal. Sampai hari ini. Sampai hari Jadi sampai hari ini adik Danis belum tahu kalau ayahnya meninggal. iya. Masih Memang, dirahasiakan. masih saya rahasiakan. Saya belum berani Biar secara psikisnya menyampaikan, ya. biar kuat Takut dulu. mas, saya takut psikisnya ini Terganggu. mas. Betul. Beban pikirannya dia. Masya Allah. Masalahnya dia waktu meninggalnya bundanya ini, dia teriak menangis. Masya Allah. Mbah, saya sama siapa? Saya mas, Betul. untuk memberitahu apakah ayahnya juga meninggal. Nggak sampai. Tapi kayak apa gitu mas, psikisnya dia gitu. Takutnya nanti dia kalau nggak kuat, Iya. saya mas malah Mungkin bertahap saja Pak. bertahap. Dan sekarang yang terpenting saya memulihkan Kondisi psikisnya dulu. kondisi psikisnya si anak ini. Masya Allah. Jadi adik Denis sekarang SD kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2 mas. Kelas 2. Masya Allah. Jadi sekarang emang sementara belum ikut bermain, masih di dalam ada Ya. istilahnya dikondisikan atau Gini mas, permasalahan sebenarnya mas, waktu bundanya meninggal itu di hari keempat, kelima itu sebenarnya juga dia sudah sudah kuat. sudah kuat, Sudah bisa. dia ke warung apa itu ya, karena dia pernah belanja di warung mas, belanja di warung beli es ya kan, itu sama yang punya warung itu istilahnya orang Jawa digusah. Kamu yang anaknya orang yang meninggal COVID itu kan, Masya Allah. sana pergi gitu. Jadi dengan itu anak ini nggak mau keluar lagi. Allahu Akbar. Pas hari ke-7 kan banyak anak-anaknya main di depan situ mas, di orang tetangga kan, main bola itu kan. Biasanya ikut dia. Nah, Danisnya ikut gitu loh mas, Danisnya ikut. Anak-anak sebayanya itu pada mas membuli gitu loh. Allah. Kamu di sana, Masya Allah. ibumu ninggal COVID. kan, sana jaga jarak, jangan dekat-dekat sama kita gitu. Akhirnya dia langsung masuk mas, sampai sekarang ini Belum mau keluar. baru tadi pagi mas saya panggilkan teman-temannya, saya ajak makan di sini. Ya, tadi pagi itu sudah mulai yang makanya kayak sampai seperti ini mas, Iya, dan seperti bagus. ini kan. Biar bebas terbuka. Iya, jadi Betul. kan terbuka. Jadi kalau habis Masya Allah. maghrib kita ngaji, belajar bersama, ngumpul sama keluarga gitu supaya ada suasana baru gitu mas. Maksudnya seperti itu nih. Makanya kayak Sebenarnya adik Denis sama Alita ini jauh sebelum ayah bundanya terkonfirmasi sudah di sini kan, pada Iya, saat sakit iya. asma biasa Iya. sudah tinggal di sini, sudah lama ya kan. Iya. Artinya sebenarnya masyarakat juga tidak perlu takut karena sudah lama dan aman saja tidak. Sebenarnya namanya orang mungkin dia terlalu Iya Pak. mungkin Menjaga. jaga diri mungkin mas ya. Saya juga nggak mas, nggak menyalahkan mereka, mungkin karena dia kan antisipasi kan gitu. Iya betul. Sebenarnya waktu meninggalnya almarhum sekalian ini mas, dari rumah sakit itu sebenarnya sudah ditawari di mana mau dimakamkan sendiri atau
secara protokol oleh rumah sakit itu sudah ditawarkan, Mas. Kalau dimakamkan sendiri kan dibawa pulang dulu, Mas, kan disolatkan di rumah. Tapi saya takutnya ini dengan lingkungan, Mas. Masyarakat. Iya, Mas, dengan masyarakat gitu kan. Tapi akhirnya kan saya serahkan ke Petugas. Iya, petugas gitu, Mas. Waktu meninggal tanggal 26 sore, Mas. Tanggal 27 pagi ini sudah Mas, dari pihak keluarga sini sudah ditelepon rumah sakit untuk menyaksikan mengkramasi, Mas, memandikan, mengkafani, sampai mensolatkan. Bahkan dari pihak keluarga ini dikasih kesempatan untuk menyolatkan di aulanya di rumah sakit. Rumah sakit, alhamdulillah. Saya jadi lega gitu loh, Mas. Betul, karena dikasih Ternyata ya kesempatan. penangannya betul-betul memang syar'i, Mas. Syar'i, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Mas. Saya kemarin berpikiran itu memang ada berita, Mas, katanya ada yang masih dikafani itu pakai daster apa gitu kan, beritanya kan begitu. Ternyata tidak. Ya, ternyata penanganan kemarin itu memang betul-betul Sesuai syar'i. dengan Ya, agamanya, memang sesuai sudah. syar'i, alhamdulillah. Itu yang agak lega jadinya. Insya Allah saya lega, Mas, dengan keadaan kemarin itu. Ternyata terbuka betul kemarin itu. Alhamdulillah. Jadi kan membuat keluarga ini agak begitu tenang. Alhamdulillah. Jadi pada saat pemakaman dan lain-lain, kalau keluarga diberi kesempatan semua, boleh melihat, boleh menyolatkan. Bahkan waktu pemakaman di Tanah Merah Ikut juga. Mas. Kalau anak enggak Pak ya, si Denis sama Ana ditinggal di rumah. Masih ya. Masalahnya kan kalau anak-anak nanti rentan, Mas, dengan keadaan itu. Mungkin kan dia kan nggak bisa menjaga Mas, apa itu kebersihan di sana, atau nanti dia main-main tanah atau apa gitu kan nanti, Mas. Masalahnya kan di situ. Ya. Sini. Sisa. Masya Allah. Nenek tidak ngobrol pun nyambung, Pak. Sudah nyambung. Ya, sudah, Mas. Dan dia sudah memahami kan? Sudah. Yang sabar ya, Nek Dianis ya. Yang sabar. Bapak Ibu didoakan, insya Allah Bapak Ibu masuk surga ya. Amin. Jadi apa cita-citanya? Hafiz Quran. Subhanallah, amin ya Allah. Om ikut mendoakan, mudah-mudahan Nek Dianis jadi hafiz Quran ya. Luar biasa. Itu cita-cita yang sangat mulia, Nak, ya. Mulia sekali. Jadi ada rencana sudah, Pak? Rencana kemarin pondok. ada telepon dari ini adik sini sayang. Adik Alita, sini sayang. Oh ya sudah. Ada sini loh sama Mbah ini loh. Alhamdulillah. Cuma kemarin kalau masuk tasbih kan harus Mas, apa itu tamat SD paling tidak kan. Tamat begitu. SD. Tidak apa-apa nanti tamat Karena SD. ini kan masih kelas 2. Yeah. Yang jadi masalah kemarin begitu. Jadi nanti kalau sudah tamat SD baru masuk ke sana. Alhamdulillah. Luar biasa. Adik Alita, sini sayang. Enggak ya, enggak apa-apa, enggak. Alita Enggak. Pinter ya? Katanya pinter. Iya, pinter kak sayang ya. Masya Allah. Sekarang kelas 2. Kelas 2. Nanti insya Allah lulus SD ke rumah tahfiz ya. Jadi hafiz Quran. Ya ini tabungannya orang tua. Tabungan Bunda. Manggilnya Bunda? Iya, Bunda. Kalau Bapak manggilnya? Ayah. Alhamdulillah. Ayah Bunda sering didoakan ya, habis sholat ya. Yang tabah, yang sabar, yang pinter sekolah ya. Pinter anak hebat. Ya Denis, ini dari Om ya. Nanti untuk Terima kasih. Di jajan sabun. Sahabat semua, ini demikian tadi dialog kami, silaturahmi kami dengan kakeknya adik Danis dan adik Alita ini ya, yang mana kedua orang tua adik Ananda ini baru saja meninggal dunia, yang mana terkonfirmasi
positif COVID-19 ya. Kita doakan bersama semoga almarhum almarhumah diterima amal ibadahnya dan keluarga yang tinggalkan semua diberikan kesabaran. Dan tadi saya mendengarkan cita-cita adik Danis yang ditinggal kedua orang tuanya, bahwa adik Danis pengen jadi hafiz Quran. Kita doakan bersama sahabat semua, mudah-mudahan tercapai cita-citanya jadi hafiz Quran, yang mana itu nanti menjadi tabungan buat kedua almarhum orang tuanya, yang nantinya di surga akan memakaikan mahkota ya nak ya, memakaikan mahkota untuk orang tuanya. Insya Allah, amin. Kita doakan bersama. Demikian sahabat semua, kami sampaikan dari kediaman kakek Danis dan Alita, yang mana sekarang adik Danis dan Alita dirawat oleh kakeknya Bapak Munir ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baru saja saya pulang dari rumah duka, rumah Ananda Danis dan Alita yang kedua orang tuanya meninggal dunia setelah dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19, yang mana tadi ada penyampaian dari sang kakek bahwasanya Ananda Danis, anak almarhumah ini, ketika hendak bermain di luar bersama teman-temannya, dia dalam tanda petik itu dibully, bahwasanya anaknya korban COVID disuruh pulang kembali. Akhirnya Ananda Danis sempat berkecil hati, yang sempat juga mengurung di rumah. Melalui kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada sahabat semua, mari ketika ada saudara-saudara kita yang terpapar, yang kemudian bahkan menjadi korban meninggal dunia, keluarganya mari kita bantu. Mari kita besarkan semangatnya, psikisnya, secara moral. Syukur-syukur kita bisa membantu sekecil apapun bantuan kita. Setidaknya kita mensupport dari sisi moralnya. Jangan kemudian kita asingkan, kita kucilkan, ataupun kita bully dalam tanda petik. Kasihan mereka. Kita berpikir bagaimana kalau seandainya itu terjadi kepada kita, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita. Baik sahabat semua, melalui kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau, mari kita saling menghormati, kita tingkatkan kesadaran kita dalam berpeduli kepada sesama, kepada masyarakat sekitar, kepada saudara-saudara kita. Oke sahabat semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberikan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.